Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya guys, masih di channel yang sama yaitu Guru Serabutan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu CV guys, atau biasa disebut kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Langsung saja. A few moments later. Tentu kita pernah mendengar dengan yang dinamakan CV atau daftar riwayat hidup. Jadi apa itu CV? CV merupakan dokumen yang menggambarkan diri seseorang, bisa kualifikasi, pengalaman, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja yang ada di dalam CV tersebut? Yang pertama ada data diri, di mana data diri tersebut ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, tinggi dan berat badan, status, dan hobi. Biasanya di lowongan pekerjaan itu ada kualifikasi yang dibutuhkan maksimal usia sekian. Nah, lalu HRD tahu dari mana usianya pelamar itu? Dari data diri di sini, yaitu tempat dan tanggal lahir. Biasanya dicari minimal tinggi badan 165 misal. Nah, HRD bisa melihat juga di data diri, yaitu yang sudah kita tuliskan tadi, tinggi dan berat badan. Ada juga lagi dibutuhkan yang belum menikah. HRD juga dapat melihat di data diri tersebut. Jadi itu gunanya data diri guys. Lalu yang nomor 2 ada kontak, di mana kontak itu ada nomor HP, alamat email, dan alamat rumah. Ini jangan sampai keliru guys. Soalnya apabila kita memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, HRD akan menghubungi kita melihat di kontak ini. Kalau kita salah tulis, jadi HRD tidak bisa menghubungi kita. Seperti itu. Ditulis dengan benar dan dengan rapi dan dengan jelas, seperti nomor HP, email, dan alamatnya, terutama nomor HP-nya guys. Biasanya soalnya kebanyakan HRD itu menghubungi melalui nomor HP. Untuk yang nomor 3 yaitu pendidikan. Pendidikan di sini bisa ditulis dari awal pendidikan hingga akhir, contohnya SD, SMP, SMA, kuliah, atau minimal 2 pendidikan terakhir guys. Kalau kita pendidikannya sampai kuliah, ya bisa SMA dan kuliah saja, seperti itu. Kalau hanya SMA, ya SMA dan SMP saja, seperti itu. Kalau hanya SMP, ya SMP sama SD saja. Bisa 2 pendidikan terakhir seperti itu, atau bisa juga ditulis semuanya. Untuk penulisannya ditulis tahun masuk dan tahun keluar pendidikan tersebut. Lalu nama sekolahnya, jurusan. Kalau SD SMP kan nggak ada jurusan biasanya. Yang ada jurusan SMA dan perguruan tinggi. Itu. Lalu nilainya juga bisa ditulis guys. Mungkin itu pada poin pendidikan. Yang keempat yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja di sini ditulis tahun masuk hingga tahun keluar, lalu nama perusahaannya dan jabatan di perusahaan tersebut. Bisa teman-teman tulis. Biasanya ada yang menuliskan juga mengenai job desk-nya guys. Itu bisa ditulis. Cuma kalau terlalu panjang, terlalu kebanyakan, bisa ditulis tahun, nama perusahaan, dan jabatannya saja. Seperti itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana yang fresh graduate? Fresh graduate di pengalaman kerja ini bisa ditulis pengalaman praktek juga guys. Seumpama waktu kuliah pernah praktek magang di perusahaan mana atau di sekolah mana.
itu juga bisa. Atau pada saat SMA atau SMK ya. Kalau SMA kemungkinan nggak ada praktek, SMK juga bisa ditulis. Kalau memang tidak ada pengalaman sama sekali, tidak usah dicantumin guys, pengalaman kerjanya ini nggak usah dicantumin. Jadi seperti itu. Untuk yang nomor 5 yaitu pengalaman organisasi. Sama seperti pengalaman kerja, yaitu ditulis tahun masuk dan tahun keluarnya, nama organisasinya, dan jabatan pada organisasi tersebut. Sama seperti pengalaman kerja tadi, cuma ini pengalaman organisasi. Mungkin pernah mengikuti organisasi pramuka, atau organisasi OSIS, atau himpunan mahasiswa, atau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan lain sebagainya bisa dituliskan di sini guys. Baik itu organisasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Fungsinya apa? Organisasi ini menunjukkan bahwa kita itu aktif guys. Aktif selain kita belajar atau menempuh pendidikan, kita juga aktif dalam ikut organisasi-organisasi seperti itu. Lalu yang keenam ada prestasi. Prestasi ditulis tahun prestasinya, dalam arti tahun kompetisi atau tahun lombanya saat dimenangkan itu. Lalu nama prestasi dan penyelenggara lomba atau kompetisi. Prestasi ini tidak harus juara 1, 2, 3 ya guys. Contohnya apabila teman-teman ditunjuk untuk mewakili sekolahan atau kampus untuk mengikuti lomba atau kejuaraan atau kompetisi, bisa ditulis juga walaupun tidak juara, kan itu juga prestasi. Contoh lain, jika tidak harus lomba, ibaratnya teman-teman lulus dengan predikat terbaik, itu juga termasuk prestasi, itu juga bisa dituliskan. Lulus sebagai lulusan terbaik di fakultas atau di kampus, itu juga bisa dituliskan prestasi di sini. Itu akan menjadi nilai tambah kita di dalam melamar pekerjaan guys. Yang ketujuh ada pelatihan. Ditulis tahun pelatihannya. Pelatihannya masuknya tahun berapa hingga selesainya tahun berapa. Atau kalau tidak sampai tahun ya tulis bulannya juga. Seumpama bulan Mei 2021 hingga Juli 2021 gitu juga bisa. Lalu nama pelatihannya, pelatihan apa, dan penyelenggara pelatihan. Di sini bisa pelatihan komputer, akuntansi, pelatihan K3 keselamatan kerja itu juga bisa ditulis untuk menambah nilai kita dalam melamar pekerjaan, menambah skill dan kemampuan kita. Seperti itu. Lalu yang ke-8 ada skill dan kemampuan. Skill dan kemampuan di sini bisa berupa kemampuan bahasa guys, yaitu bahasa yang dikuasai teman-teman. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, atau bahasa lain-lain. Itu bisa. Apalagi biasanya pada lowongan pekerjaan itu pernah ada saya melihat bisa menguasai bahasa Mandarin menjadi nilai tambah. Nah itu HRD bisa melihat dari skill dan kemampuan ini. Atau wajib menguasai bahasa Inggris, itu juga HRD melihatnya dari skill dan kemampuan di sini guys. Lalu bisa juga ditulis kemampuan komputer. Teman-teman biasa mengoperasikan komputer, ibaratnya Microsoft Office, internet, Corel, Photoshop, editor video, dan lain sebagainya bisa ditulis. Dan mungkin ada lagi skill akuntansi, pengetahuan mengenai akuntansi juga bisa ditulis. Lalu perpajakan, pasal-pasal mengenai perpajakan juga bisa. Itu menambah nilai tambah kita di dalam melamar pekerjaan. Lalu yang terakhir ada foto. Usahakan di sini fotonya itu
rapi guys. Formal lebih baik, seperti foto ijazah atau foto KTP itu lebih baik formal. Tapi paling tidak fotonya rapi, pakai baju rapi gitu guys. Jadi kelihatan formal dan sopan tentunya. Jadi seperti itu. Intinya CV ini guys dapat memudahkan HRD untuk melihat apakah kita sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan ataukah tidak. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan CV-nya seperti apa kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Jadi kita tulis di CV-nya itu. Jadi kita itu seolah-olah benar-benar sesuai pada kualifikasi tersebut. Tentunya ditulis dengan sebenar-benarnya ya guys. Jangan sampai kita sebenarnya tidak bisa bahasa Inggris, cuma ditulis bahasa Inggris bagus gitu, jangan. Ya tetap jujur dan ditulis benar-benarnya ini CV-nya. Karena apa? Karena setelah nanti dipanggil kan juga dites guys, apakah sesuai CV ini dengan diri kita ataukah tidak. Jadi kalau kita bohong juga ketahuan. Jadi ya itu, ditulis sebenar-benarnya tentang diri kita yang memenuhi kualifikasi pada perusahaan tersebut. Seperti itu guys. Ya sekian informasi pada kali ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.